Peter memberitahukan kalau dialah orang yang telah membunuh anak buah Palchoin. Akan tetapi Palchoin yang kebingungan lalu menanyakan maksud perkataan Peter itu. Peter lalu kembali memberitahukan kalau dialah yang membunuh anak buah Palchoin. Mendengar perkataan Peter itu, Palchoin masih tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Jika bukan Peter yang membunuh anak buahnya, lantas mengapa pria di hadapannya itu malah menyerangnya? Karena merasa penasaran, Palchoin lalu menanyakan apa maksud kedatangan Peter ke tempat itu. Namun Peter malah mengatakan kalau Palchoin harus membunuhnya jika ingin mengetahui jawabannya. Mendengar perkataan Peter itu, Palchoin lalu memerintahkan anak buahnya untuk menembak Peter. Sebelum hal itu terjadi, Peter langsung bergerak cepat dan melemparkan sumpit ke leher anak buah Palchoin. Sumpit itu menancap tepat di titik vital anak buah Palchoin dan membuat pria itu akhirnya tewas. Peter lalu mengambil sumpit baru dan kembali menikmati makanannya. Melihat kejadian itu, Palchoin lalu bertanya-tanya siapa pria itu sebenarnya. Sepengetahuan Palchoin, orang yang seumuran dengannya di klub Glory tidak ada yang memiliki kemampuan seperti itu. Palchoin lalu memuji keberanian Peter dan mengajaknya untuk bergabung ke dalam klub Glory. Namun karena Peter tidak menjawab, Palchoin kemudian mengambil pistolnya dan menembak Peter. Peter lalu membalikan meja makan itu untuk dia gunakan sebagai pelindung. Apa yang dilakukan Peter itu malah membuat Palchoin tertawa. Karena meja makan seperti itu tidak akan bisa menghalau tembakan. Saat Palchoin memeriksa Peter di balik meja itu, ternyata Peter sudah menghilang, dan cairan merah yang ada di lantai ternyata hanyalah minyak cabai. Palchoin lalu kembali mencari keberadaan Peter di ruangan itu. Namun dia dibuat sangat terkejut, karena Peter ternyata bersembunyi di atas pilar dan siap untuk menyerang. Peter lalu menyemburkan minyak cabai ke wajah Palchoin. Saat Palchoin kesulitan untuk melihat, Peter lalu memanfaatkan situasi itu dan memukuli tubuh Palchoin. Karena tidak ingin membuang-buang waktu, Peter kemudian langsung menghabisi Palchoin dengan memutar lehernya. Setelah melihat Palchoin terkapar di lantai, Peter lalu berniat pergi dari tempat itu. Sementara itu Palchoin yang sekarat lalu berkata di dalam hatinya, kalau dia telah melawan ratusan orang selama puluhan tahun. Namun baru kali ini dia melihat kemampuan sehebat itu untuk anak seusia Peter. Palchoin lalu kembali teringat dengan masa lalunya, saat dia masih menjalani pelatihan di klub Glory, di mana saat itu pelatihnya memberitahukan bahwa suatu saat nanti, mereka pasti akan menghadapi lawan yang kuat. Oleh karena itu mereka harus berusaha mengacaukan lawan, dengan memanfaatkan celah saat musuh sedang lengah. Sejak saat itu, Palchoin kemudian mengasah sebuah teknik yang hanya bisa dia lakukan, yaitu teknik membelit dan mematahkan tulang-tulang musuh. Palchoin juga mengingat perkataan gurunya yang memberitahukan bahwa yang paling berbahaya dalam pertarungan adalah memperlihatkan punggung kepada musuh saat mereka berpikir telah menang. Setelah mengingat masa lalunya itu, Palchoin tiba-tiba saja memegang kaki Peter dan melilit tubuhnya. Palchoin lalu memberitahukan kepada Peter kalau dia telah melakukan pekerjaan itu seumur hidupnya, dan pengalamannya sangat jauh berbeda dengan bocah ingusan seperti Peter. Beberapa saat kemudian, Palchoin akhirnya menyadari kalau orang yang dililitnya itu bukanlah Peter. Saat Palchoin menoleh ke arah Peter yang berdiri di belakangnya, Palchoin akhirnya menyadari kalau dia bisa mati di tangan pria itu. Palchoin bahkan merasa kalau kekuatan Peter setara dengan 12 apostel dan bahkan lebih kuat. Palchoin yang merasa ketakutan lalu mengajak Peter untuk bernegosiasi. Palchoin akan memberikan seorang gadis yang merupakan anak buahnya kepada Peter. Sebagai imbalannya, Peter harus membiarkan Palchoin pergi dan menganggap perkelahian mereka tidak pernah terjadi. Tawaran dari Palchoin itu ternyata diterima Peter. Namun saat Palchoin akan pergi dari tempat itu, Peter tiba-tiba menghentikannya dengan mengatakan, jika mereka menunjukkan punggung kepada musuh karena berpikir sudah menang, hal itu akan membuat nyawa mereka juga bisa melayang. Mendengar perkataan Peter itu, Palchoin dibuat sangat terkejut, karena perkataan Peter itu sama persis dengan perkataan guru Palchoin di masa lalu. Palchoin akhirnya menyadari kalau gurunya dan pria yang ada di hadapannya itu adalah orang yang sama. Peter lalu bertanya, apakah Palchoin masih ingat dengan perkataannya sebelumnya? Palchoin kemudian mengulang perkataan Peter itu, bahwa orang-orang yang mengetahui kalau pria itu adalah Peter, mereka semua tidak ada yang masih hidup. Setelah Palchoin mengucapkan kalimat itu, Peter kemudian menyerang Palchoin dan mematahkan tulang-tulangnya. Berpindah ke tempat lain, seorang pria yang memiliki tato di belakangnya diberitahukan kalau Palchoin telah dipastikan meninggal dunia. Kamera CCTV yang ada di restoran Palchoin telah menghilang, dan mereka bahkan tidak menemukan jejak satupun dari Peter.
Mendengar informasi itu, pria bertato itu dibuat cukup terpukau, karena Peter yang sudah tua dan tertembak di perutnya itu, ternyata masih bisa bertahan hidup. Peter bahkan menghabisi 4 orang pembunuh terlatih hanya dalam 1 hari saja. Pria bertato itu lalu memerintahkan anak buahnya untuk merilis harga buronan Peter. Berpindah ke tempat Peter. Saat ini dia berada di tengah kerumunan yang ada di dalam kota. Tidak lama kemudian, Klub Glory akhirnya merilis iklan donasi untuk para lansia di semua papan billboard, di mana foto Peter tua ditampilkan dalam iklan tersebut. Tentu saja itu adalah sebuah kode yang ditujukan untuk para pembunuh Klub Glory yang akan memburu Peter. Peter yang juga melihat poster itu lalu mengatakan, kalau pembunuh dari Klub Glory tidak perlu repot-repot mencarinya, karena dia sendirilah yang akan datang ke tempat mereka. Demi memberantas Klub Glory, Peter tentunya membutuhkan bantuan, dan dia mengetahui seseorang yang bisa membantunya. Namun menurut Peter orang itu agak pemarah. Selanjutnya kita dibawa ke bangunan toilet yang terbengkalai. Saat Peter masuk ke toilet itu, di dalamnya ternyata banyak gelandangan yang sedang tidur. Peter lalu berdiri di salah satu dinding dan mencari sebuah tombol. Tombol itu terletak di antara stiker penjualan organ tubuh dan malam yang panas. Saat Peter menekan tombol itu, pintu yang tersembunyi di dinding itu kemudian terbuka. Ternyata di bangunan toilet itu ada ruangan rahasia milik seseorang. Barang-barang yang ada di ruangan itu bahkan sangat lengkap dan mewah. Tidak lama kemudian, seseorang tiba-tiba menodongkan tongkat ke leher Peter. Peter mengatakan kalau orang itu tidak perlu memakai pakaian sutra dan permata, karena semua itu tidak akan berguna. Peter berkata seperti itu, karena dia mengetahui kalau wanita tersebut tidak bisa melihat. Karena wanita itu tidak mengenali Peter, dia lalu berencana untuk membunuh Peter. Wanita itu lalu mengendus aroma Peter, dan berdasarkan penciumannya yang sangat tajam itu, dia bisa mengetahui kalau orang di sampingnya itu masih muda, tidak ada bau alkohol, dan bukan pengemis yang ada di sekitar situ. Namun untuk disimpulkan sebagai pencuri amatir, orang itu tampaknya sudah hidup sangat lama. Setelah itu wanita tersebut lalu menyerang Peter, karena dia menyimpulkan kalau Peter adalah dari utusan Klub Glory. Namun serangan itu belum mampu untuk membunuh Peter, dan dia menghindarinya dengan sangat mudah. Gadis itu ternyata belum menyerah dan dia kembali menyerang Peter. Peter bahkan dibuat terheran-heran, karena untuk orang yang tidak bisa melihat, kemampuan bertarung wanita itu ternyata sangat hebat. Karena tidak ingin membuang lebih banyak waktu, Peter lalu menangkap tubuh wanita itu dan membantingnya di atas sofa. Menyadari kemampuan bertarung Peter, wanita itu lalu mengatakan, kalau dia tidak menyangka ada orang sehebat Peter di Klub Glory, dan hal itu sempat membuatnya merasa takut. Akan tetapi wanita itu juga mengetahui kalau Peter tidak akan membunuh penyandang cacat. Mengetahui hal itu, wanita tersebut lalu memerintahkan anjingnya yang bernama Alexander Memking untuk menyerang Peter. Namun wanita itu dibuat sangat terkejut, karena Peter ternyata dapat menjinakkan Alexander. Selanjutnya Peter lalu memberitahukan apa yang telah terjadi pada tubuhnya. Mengetahui hal itu, wanita tersebut tentu saja sangat terkejut. Dia bahkan mencoba membuktikannya dengan meraba-raba wajah Peter. Namun wanita itu masih tidak percaya kalau orang yang ada di hadapannya itu adalah Peter yang selama ini dia kenal. Wanita itu ternyata ingin mengikuti cara kematian Peter, sehingga dia bisa juga menjadi muda kembali. Akan tetapi Peter tidak memberitahukannya dan malah memukul jidat wanita itu. Peter lalu memberitahukan kalau dia berencana untuk melawan Klub Glory dengan cara masuk ke mata badainya. Klub Glory berusaha mati-matian untuk membunuhnya, dan satu-satunya cara agar internal Glory bisa goyah dan terkendali di bawah tangannya, yaitu Peter harus menjadi killer di Klub Glory itu sendiri. Mungkin itu terdengar seperti omong kosong, akan tetapi saat ini Peter telah kembali menjadi muda dan tidak ada seorang pun yang mengenalinya. Jika Peter yang sekarang menjadi killer di Klub Glory, itu akan seperti membuat rencana perburuan Peter berada di atas telapak tangannya sendiri. Mendengar rencana luar biasa dari Peter itu, wanita tersebut malah dibuat terpesona. Wanita itu lalu mengatakan kalau rencana itu tampaknya sulit untuk dilakukan, karena untuk menjadi killer di Klub Glory, orang itu harus berasal dari panti asuhan Glory. Walaupun Peter tua memang berasal dari panti asuhan itu, namun Peter muda hanya akan dianggap sebagai orang luar. Namun Peter mengatakan kalau masih ada satu cara lain, yaitu dengan masuk ke sekolah SMA swasta kehormatan baru yang dibangun oleh Yayasan Glory. Meskipun dari luar tampak seperti sekolah biasa, tapi tujuan dibentuknya sekolah itu adalah pelatihan untuk menjadi seorang killer. Lalu Peter akan menggunakan satu-satunya jalan masuk untuk menjadi killer di Klub Glory, yaitu dengan masuk ke kelas intensif killer. Selanjutnya,
Peter yang telah masuk ke SMA swasta kehormatan baru, lalu mengganti namanya menjadi Kim San-gu. Wanita buta itu memberitahukan kepada Peter bahwa untuk masuk ke kelas intensif killer, orang itu juga harus berasal dari panti asuhan Glory. Ternyata Peter mengetahui kalau masih ada satu cara, dan cara itu jarang dilakukan. Peter lalu naik ke panggung aula dan memperkenalkan dirinya sebagai murid baru yang bernama Kim San-gu. Dia memberitahukan kepada orang-orang kalau hobi dan keahliannya adalah bertarung. Tidak hanya itu, Peter bahkan mengatakan kalau dirinya adalah seorang killer. Pengakuan tidak terduga dari Peter itu tentu saja membuat para guru, murid-murid dan juga wanita buta itu sangat terkejut. Ternyata Peter melakukan hal itu untuk menarik perhatian, sehingga dia bisa direkrut oleh pihak Glory. Namun di samping itu, pernyataan kontroversial dari Peter itu malah mengundang kemarahan para murid yang telah lebih dulu masuk ke kelas intensif killer.